Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Muhammad Zaki Hakiki, NPM 1901010013, Maulida Rizka Afifa, NPM 1901010042, dan saya sendiri Lutfia Putri Anggraini, NPM 1901010108, yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia pengelolaan internasional. Istilah manajemen sumber daya manusia atau HRM, yaitu menciptakan kecemasan untuk mengetahui apa bedanya dengan HRM, apakah itu sinonim dengan manajemen lintas budaya atau yang lain-lain. Oleh karena itu, kita harus tahu apa itu IHRM sejak awal. IHRM sendiri proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. Seseorang harus mengetahui arti dari berbagai istilah yang cukup sering digunakan dalam buku ini. Istilah-istilah ini meliputi perusahaan multinasional, perusahaan transnasional, negara asal, negara tuan rumah, warga negara asal, warga negara tuan rumah, warga negara ketiga, ekspatriat, izin kerja, dan visa. Multinational Corporation atau MNC adalah organisasi yang beroperasi di lebih dari satu negara. Transnational Corporation atau TNC adalah sebuah organisasi yang memproduksi, memasarkan, berinvestasi, dan beroperasi di seluruh dunia. Negara asal atau negara induk, yaitu tempat kantor pusat MNC atau TNC berada. Negara tuan rumah, yaitu negara tempat anak perusahaan atau cabang MNC TNC berada. Warga negara induk atau PCN, yaitu merupakan warga negara asal atau negara induk dari MNC TNC tersebut. Host country nasional, yaitu warga negara tuan rumah yang karyawan anak perusahaan cabang merupakan warga negara dari negara tempat anak perusahaan cabang MNC atau TNC tersebut berada. Third country nasional atau TCNS, yaitu warga negara ketiga adalah karyawan MNC atau TNC atau anak perusahaan cabang mereka yang merupakan warga negara dari negara-negara selain negara asal dan atau negara tuan rumah. Keunggulan dan kerugian dari PCN, HCN, dan TCN. Nasional induk negara, keuntungannya yaitu keakraban dengan tujuan, sasaran kebijakan, sistem, prosedur, dan praktik kantor pusat, penghubung dan komunikasi yang efektif dengan personel rumah dan kantor, pelaksanaan kontrol yang lebih mudah atas operasional anak perusahaan. Kekurangannya yaitu kesulitan dalam beradaptasi dengan bahasa asing, budaya, dan masalah lingkungan seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan hukum, dan biaya yang berlebihan untuk memelihara manajer ekspatriat dan keluarganya di luar negeri, dan warga negara tuan rumah juga kehilangan pekerjaan. Negara tuan rumah nasional, keuntungan, keakraban dengan budaya dan faktor lingkungan seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan hukum, dan dengan praktik bisnis di negara tuan rumah, biaya staf yang lebih rendah, memberikan peluang untuk pengembangan sumber daya manusia HCN yang mengarah ke meningkatkan komitmen dan motivasi mereka, menanggapi secara efektif tuntutan negara tuan rumah untuk lokalisasi operasi anak perusahaan. Kerugian yaitu kesulitan dalam melaksanakan pengendalian yang efektif atas operasi anak perusahaan, kesulitan komunikasi dalam berurusan dengan kantor pusat, dan kurangnya kesempatan untuk memperoleh pengalaman internasional dan lintas budaya. Nasional negara ketiga, keuntungan, kompromi antara PCN dan HCN. TCN biasanya adalah manajer bisnis internasional karir, perawatan TCN lebih mudah daripada PCN, dan mungkin mendapat informasi yang lebih baik tentang lingkungan host daripada PCN. Kekurangannya, sensitivitas negara tuan rumah terhadap warga negara dari suatu negara tertentu, dan warga negara setempat terhambat dalam upaya mereka untuk meningkatkan peringkat mereka sendiri dan mengambil posisi yang lingkungan host daripada PCN. Kekurangannya, sensitivitas negara tuan rumah terhadap warga negara dari suatu negara tertentu, dan warga negara setempat terhambat dalam upaya mereka untuk meningkatkan peringkat mereka sendiri dan mengambil posisi yang bertanggung jawab di anak perusahaan multinasional. Selanjutnya, apa itu sumber daya manusia internasional pengelolaan atau IHRM? Jadi, IHRM didefinisikan sebagai kegiatan terkait untuk mengatur fasilitas budaya, imigrasi yang terkait, serta HRM yang diperlukan untuk calon dan karyawan dalam organisasi yang beroperasi dalam negeri maupun luar negeri.
Lalu, dengan demikian bahwa IHRM menangani semua fungsi secara eksklusif untuk ekspatriat, namun juga ada fungsi tambahan tertentu seperti menyelesaikan perselisihan antara karyawan domestik dan asing, manajemen lintas budaya di berbagai tingkat, berkolaborasi dengan karyawan domestik, dan juga karyawan asing juga harus dilakukan di bawah IHRM. Selanjutnya, ada model menurut Subbarao-Palupa tahun 2007. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada jenis organisasi. Dalam jenis organisasi adalah organisasi domestik yang mempekerjakan bersama orang asing, perusahaan induk, perusahaan anak, dan juga usaha patungan. Yang kedua, jenis sumber daya manusia yang di dalamnya terkait dengan manusia domestik sumber daya atau warga negara tuan rumah, ada warga negara-negara induk, warga negara-negara ketiga, dan juga jenis pekerja asing lainnya. Yang ketiga, ada aktivitas SDM internasional. Di sini ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemanfaatan, dan juga imigrasi atau migrasi, layanan sosialisasi, keamanan, repatriasi atau deportasi, dan juga manajemen lintas budaya. Di dalam kegiatan HRM internasional ini, semua melakukan kegiatan bersama organisasi domestik yang mempekerjakan orang asing bersama warga negara secara internasional, global, multinasional, organisasi transnasional. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan antara bisnis domestik dan bisnis internasional. Yang pertama yaitu dari segi pendekatan. Untuk bisnis domestik, pendekatan bisnis domestik bersifat etnosentris. Ini berarti bahwa perusahaan domestik merumuskan strategi, desain produk, dan lain-lain menuju pasar nasional, pelanggan, dan pesaing. Kemudian, untuk bisnis internasional, pendekatan bisnis internasional dapat bersifat polisentris atau regiosentris atau geosentris. Bisnis internasional dengan pendekatan polisentris memasuki pasar luar negeri dengan mendirikan anak perusahaan asing. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu ada lingkup geografis. Lingkup geografis bisnis domestik berada dalam batas-batas nasional negara domestik. Kemudian untuk bisnis internasional, lingkup geografis bisnis internasional bervariasi dari batas-batas nasional minimal 2 negara hingga maksimal seluruh dunia. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dari gaya operasi. Untuk bisnis domestik, gaya operasi bisnis domestik termasuk produksi, pemasaran, investasi, R&D, dan lain-lain terbatas pada negara domestik. Kemudian untuk gaya operasi bisnis internasional dapat menyebar ke seluruh dunia. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu ada lingkungan. Untuk bisnis domestik, lingkungan bisnis domestik sebagian besar menganalisis dan memindai lingkungan domestik. Kemudian untuk bisnis internasional, menganalisis dan memindai internasional yang relevan lingkungan. Kemudian perbedaan yang kelima yaitu perbedaan dari segi kuota. Untuk bisnis domestik, kuota yang diberlakukan oleh berbagai negara atas ekspor dan impornya tidak secara langsung dan signifikan mempengaruhi bisnis dalam negeri. Kemudian untuk bisnis internasional harus beroperasi dalam kuota yang diberlakukan oleh berbagai negara atas ekspor dan impor mereka. Kemudian perbedaan yang keenam yaitu dari segi tarif. Untuk bisnis domestik, tarif-tarif berbagai negara tidak secara langsung dan signifikan mempengaruhi bisnis domestik. Kemudian untuk bisnis internasional, tarif-tarif berbagai negara secara langsung dan signifikan mempengaruhi bisnis internasional. Kemudian yang selanjutnya ada HRM internasional berbeda dengan HRM domestik dalam 6 dimensi utama, yaitu 1. Kebangsaan yang lebih luas dari karyawan. Kemudian yang kedua, berbagai fungsi yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan internasional.
Kemudian yang keempat yaitu ada hubungan yang lebih luas dan lebih dalam. Kemudian yang kelima ada pendekatan yang berbeda untuk fungsi domestik. Dan yang terakhir yaitu ada kompleksitas kegiatan HRM domestik yang bertahan lama. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.